Ini Pak Ishak, ini kita sampai di lobi tempat kalau tamu-tamu MPR mau datang ke pimpinan, ini mereka duduk di sini. Ini yang menarik ada foto-foto ini ya Cak ya? Ya inilah 10 pimpinan MPR periode 2019-2024. Ini semua dari unsur fraksi yang ada dan DPD. Ini ada Wonder Woman sendiri nih Pak. Cak, ada Bu Lestari di sini ya. Alhamdulillah masih ada apa namanya dari unsur perempuan gitu ya. Sri Kandinya MPR lah Bu Lestari. Sering menerima tamu di sini Cak? Saya hampir semua tamu saya terima di sini. Cak, kalau kita masih lanjutkan berbicara mengenai masalah pandemi begitu ya. Yang dikhawatirkan Indonesia saat ini adalah karena ini tetangga-tetangga kita ini sudah mulai memasuki resesi ini, Cak. Jadi otomatis Indonesia juga khawatir begitu ya, meskipun di kuartal ketiga ini juga kita belum tahu nih apakah minus atau apa begitu ya, Cak. Kemungkinan kalau seandainya terjadi ya kita juga harus prepare juga dengan kondisi akan menjelang resesi begitu ya, Cak ya. Apa sih, Cak, yang harus kita persiapkan apabila kondisi itu akan hadir gitu? Kita juga harus bersiap-siap begitu kan? Pasti. Jadi ini apa namanya pertumbuhan ekonomi global itu minus. Karena itu semua negara-negara juga terancam pertumbuhan ekonominya pasti minus. Nah, tetapi yang tidak boleh tidak, karena ini memang akhirnya antara supply dan demand-nya ini tidak memungkinkan adanya pertumbuhan. Nah, perlu dilakukan oleh pemerintah dan kita semua. Pertama, apa yang menjadi dasar primer dari rakyat tidak boleh tidak terjaga. Apa itu? Pertama adalah pangan. Jadi konsumsi makanan, cadangan makanan harus siap. Makanya Presiden kemarin di pidato kenegaraan pada 2021 akan melonseng dan food estate. Di mana itu di Kalimantan dan di nah untuk apa? Supaya tidak ada yang teriak kelaparan. Yang kedua tentu mendorong sektor-sektor yang mampu untuk tumbuh, karena tidak semua sektor ini bisa tumbuh. Begitu. Nah, sektor apa saja yang kemudian bisa tumbuh? Salah satunya menurut saya mendorong anak muda di sektor apa namanya perdagangan online. Pertanian juga bisa ya, Cak? Ya, petani-petani muda begitu ya? Iya, dimodifikasi menjadi pengemasan dan penjualan di online begitu. Yang saya sebut tadi ketahanan pangan itu ya tentu petani kuncinya, karena sembako kan, gitu. Terus perdagangan yang memungkinkan jalan-jalan. Yang kedua energi juga tidak boleh kurang. Tidak boleh ada listrik mati. Nah, yang sekarang yang menurut saya, karena saya ini dulu latar belakangnya juga dari pendidikan, ini yang saya khawatirkan pada era ini, yang kemudian saya lihat kebijakannya juga tidak terlalu apa ya jelas, itu penanganan di bidang pendidikan. Sekarang bayangkan kalau ada 86 juta peserta didik. Ini yang bisa belajar online ya. Ini hanya sekitar 30% dari 80 juta. Yang lain tidak mampu untuk belajar. Nah, ketika mereka tidak belajar di sekolah, sekarang aktivitas mereka apa? Pemerintah menyiapkan apa? Makanya kita di DPR bahkan ada gerakan ya, saya juga diinstruksi oleh partai untuk namanya gerakan Bangkit Belajar untuk menyiapkan spot-spot pembelajaran. Internet kayaknya lebih penting sekarang, Cak. Ya iya memang. Jadi tidak mungkin ada pembelajaran tanpa ada internet. Jadi sekarang ini semua aktiviti itu bergantung kepada kekuatan akses internet. Tapi bagaimana, saya pun untuk daerah-daerah yang mungkin tidak ada jangkauan internetnya begitu, itu kondisi itu seperti apa? Nah, itulah yang harus ditangani oleh pemerintah. Dan tetapi saya mendapatkan penjelasan sesungguhnya hampir 80% itu sebenarnya wilayah Indonesia sudah nyala. Itu akses. Nah, kalau akses ada, tapi gadgetnya tidak ada untuk belajar juga.
Itu yang gadgetnya ada, aksesnya ada. Satu orang yang tua ngajar, punya 3 anak, 1 anak gantian handphone bagaimana itu ya Cak? gitu. Belum lagi yang ngajar. Belum tentu para pengajar itu terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh. Betul. Seberapa efektif itu transfernya gitu. Karena pembelajaran jarak jauh itu berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Sulit berarti ini kita bilang ya Cak ya? Ini yang perlu ditangani di era pandemi ini. Jangan sampai 8 bulan otak anak-anak kita ini tidak diberikan asupan gizi pendidikan yang bagus. Karena ini akan berdampak jangka panjang. Ini berarti kalau kita hasil dari perbincangan kita agak sulit sepertinya untuk menerapkan kondisi seperti ini, begitu ya. Mungkin 1 anak, 1 kepala rumah tangga ada 3 anak, handphonenya hanya 1. Kemudian jaringan juga mungkin di semua daerah belum tersentuh secara baik, begitu ya Cak ya. Tapi ada wacana dari Menteri Pendidikan yang katanya ini mau diteruskan nih belajar online, begitu ya. Pandangannya bagaimana nih Cak? Nah, sebenarnya belajar online, jadi gini, kita ini, masyarakat ini sudah masuk pada revolusi industri. Jadi tidak mungkin tidak menggunakan teknologi, karena teknologi itu membuat efektif lebih murah. Harus bergerak juga kita begitu ya? Iya, jadi harus, setahu saya di Kementerian Pendidikan itu sejak lama sebenarnya sudah diwacanakan, dirancang untuk ada 2 jenis pembelajaran. Pembelajaran jarak jauh atau daring, melalui satelit begitu, ada yang langsung gitu. Nah, ini kombinasi untuk apa? Untuk pemerataan dan peningkatan mutu pendidikan. Nah, tetapi sejauh saya ini bukan idenya Nadiem aja. Setahu saya Kementerian Pendidikan ini pertama tidak memiliki kurikulum yang jelas di era pandemi ini. Yang kedua, fasilitas terhadap akses pembelajaran jarak jauh juga belum tersedia secara baik. Harusnya ada kurikulum yang jelas begitu ya? Iya dong, harus dimodifikasi kurikulumnya dong. Tapi sampai saat ini masih belum efektif yang Cak Jazil lihat? Ya, setahu saya, anak-anak saya yang sekolah ini. Ini di pengalaman sendiri. Iya, saya hanya memantau begitu. Itu keaktifan di lembaga pendidikannya masing-masing, kemampuan tenaga pengajarnya untuk membuat Zoom, untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Dan itu pasti di sekolah-sekolah yang memiliki kemampuan. Kalau sekolah SD negeri, apalagi di luar Jawa, sudah pasti nggak bisa. Yang bisa ini memang sekolah swasta yang memang dari awal memang dia sudah akrab dengan teknologi. Yang sudah familiar dengan dunia digital begitu ya Cak? Iya, dan siswanya juga siswa orang mampu. Kalau siswa yang tidak mampu. Jadi pemerintah harus memikirkan mana wilayah-wilayah yang mungkin tidak bisa menjangkau digital, yang tidak ada didukung dengan digitalnya, kemudian yang tentunya adalah warga yang mungkin kurang mampu dari segi ekonomi. Ya Cak ya. Jadi begini gambarannya, kalau dulu beli buku aja susah, masa sekarang beli handphone tambah susah lagi. Penting mana nih sekarang gitu ya? Kan, kalau beli handphone aja tidak cukup karena harus nambah pulsa. Ada handphonenya nggak ada pulsanya juga nggak nyala. Nah, ini yang menurut saya pemerintah harus juga memberikan perhatian yang khususnya di sektor pendidikan. Kalau lagi kondisi seperti ini, perlu dan penting tidak sih Cak untuk memberikan internet gratis? Oh, sangat perlu. Sangat perlu. Mungkin saja, ini kan ada 80.000 desa ya. Semua di balai desa diberikan internet gratis untuk akses pembelajaran anak. Itu semua disubsidi. Jadi tinggal diumumkan kepada masyarakat desa, anak-anak yang mau belajar datang ke kepala desa, kasih akses internet gratis. Yang kedua, di situ mungkin ada handphone yang bisa dipinjamkan, disiapkan lah. Berbagi, sharing begitu ya Cak ya? Sewa, bukan sewa ya, artinya gratis pakai handphone, hanya untuk belajar. Taruh lagi, nanti yang lain taruh lagi, begitu. Nah, ini yang menurut saya perlu kemauan yang keras dari pemerintah, kebijakan yang khusus, baru kelihatan aura krisisnya. Kalau ini kan memang nggak ada. Kayaknya lancar-lancar aja gitu ya Cak ya? Bukan, sepertinya kalau nggak sekolah ya sudahlah, biar nggak sekolah saja gitu kan, nggak repot begitu. Itu persis kayak pemikiran saya, katakanlah saya orang tua yang mendidik anaknya secara demokratis.
malah lebih senang, ya silakan. Nah ini kesempatanmu untuk menjadi orang pintar atau tidak. Ya. Nggak bisa begitu, Ya. tidak semuanya begitu, harus diarahkan oleh Tapi kebijakan. positifnya adalah kita saat ini harus beralih ke digital secara tidak mau tidak mau begitu ya Cak ya. Mau tidak mau. Semua harus mengikuti perkembangan zaman, semua juga harus tahu mengenai digital dan inilah momennya gitu ya. Kita mengenal digital begitu ya Cak ya. Ya, jadi pandemi ini memicu percepatan penggunaan digital. Betul. Baik di semua level. Nah, Ya. ini yang disebut oleh dulu Alvin Toffler yang disebut dengan future shock. Jadi ini jangan sampai kita ini shock melihat keadaan karena cepatnya teknologi kita nggak mampu ngejarnya. Kita harus sekarang ada bisa di pandemi kita nggak mampu ngejar. berjalan beriringan begitu ya Iya, Cak. betul. Boleh saya main ke ruangannya Cak? Silakan. Ayo mari silakan Pak.